kegiatan konseling pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang bersedia untuk memimpin doa pada kegiatan kita pada hari ini. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Doa selesai. Kita ucapkan terima kasih kepada teman kita yang telah bersedia untuk memimpin doa pada kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya kakak mau tanya nih, kalian sudah pernah mengikuti kegiatan seperti ini belum? Ada yang tahu nggak apa itu konseling kelompok? Baiklah, kakak akan menjelaskan sedikit apa sih itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah suatu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling, yang dimana nanti terdapat pemimpin kelompok sebagai biasanya disebut sebagai konselor atau guru BK, dan juga ada beberapa anggota kelompok atau biasanya disebut dengan klien. Nah, di dalam konseling kelompok ini nantinya kalian akan membahas permasalahan yang kalian alami. Nantinya kita akan membantu mencari solusi secara bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Lalu kalian tahu nggak apa sih itu tujuan dari konseling kelompok ini? Jadi tujuan dari konseling kelompok ini adalah untuk meningkatkan keterampilan di dalam berkomunikasi, lalu untuk membuat kita menjadi percaya diri dalam mengungkapkan pendapat, dan tujuan utamanya ialah untuk membantu kawan-kawan kita nantinya untuk mencari solusi bersama-sama dan menyelesaikan permasalahan dia secara bersama-sama. Lalu kalian tahu nggak kenapa kita duduknya melingkar kayak gini? Jadi kita duduk melingkar kayak gini biar kita bisa melihat muka atau ekspresi kalau kita satu sama lain dan tidak ada yang merasa di latar belakangi. Sampai sini paham nggak? Jadi di dalam konseling kelompok itu kalian tidak perlu takut untuk menyatakan permasalahan kalian, karena di sini kita akan sama-sama menjaga rahasia kita. Lalu pada bagian menjaga rahasia kita, lalu kalian juga kakak berharap kalian untuk saling terbuka dalam menyatakan pendapat atau permasalahan kalian, dan di sini juga tidak ada unsur paksaan. Kalian bisa dengan sukarela untuk menyatakan pendapat atau menyatakan permasalahan kalian. Lalu juga kakak berharap kalian jika ingin menyatakan pendapat atau apapun itu jangan melanggar syarat suku, agama, ras, dan antar budaya. Paham nggak? Kakak ingin buat aturan nih. Jadi aturannya tuh siapa yang mau menyatakan pendapat atau memberikan saran atau apapun itu diharapkan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Sepakat nggak? Kan kita ini belum kenal satu sama lain. Jadi gimana kalau kita kenalan dulu? Mau nggak? Jadi aturan kenalannya tuh kalian sebutin nama kalian, terus kalian sebutin 2 negara yang mau dikunjungi, yang paling mau dikunjungi. Terus angkat tangannya ya. Siapa yang mau angkat tangan? Silakan. Nama saya Agus Suprayalidua. Saya sampai di sini untuk mencoba Saudi dan Malaysia. Jadi ada teman kita yang bernama Billy, selalu 2 negara yang ingin dikunjungi ialah Arab Saudi dan Malaysia. Siapa lagi yang mau? Silakan. Nama saya Soibah, saya ingin mengunjungi ke negara Korea Selatan dan Jepang. Jadi ada teman kita yang bernama Soibah yang ingin pergi ke Korea Selatan dan Jepang. Ada lagi? Silakan. Kenalkan nama saya Sofia. Saya ingin pergi ke negara Arab Saudi dengan
dilakukan oleh dua kelompok dan ada lainnya. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Terima kasih kepada Suwaiba. Jadi Suwaiba bilang nih kalau konseling kelompok itu adanya pemimpin sama anggota. Lalu tujuannya itu ialah untuk mencari solusi secara bersama-sama. Siapa lagi yang mau mereview kembali? Silakan ini. Menurut pemahaman saya, konseling kelompok ini ialah membahas masalah-masalah yang mana nantinya akan diselesaikan secara Ya, ada Aini bilang, terima kasih kepada Aini. Aini bilang konseling kelompok ini adalah nantinya kita akan mencari solusi secara bersama-sama. Ada lagi nggak? Silakan Elsa. Jadi saya ingin mengulang kembali mengapa kita duduk meningkat dalam konseling kelompok dengan tujuan agar para anggota tidak ada yang merasa dibelakangi dan bisa melihat representasi muka anggota. Jadi terima kasih kepada Elsa. Jadi Elsa ini bilang kenapa sih kita duduk meningkat nih? Karena biar nggak ada yang terbelakangi dan bisa melihat ekspresi muka kita. Ada lagi nggak? Ada lagi? Silakan. Silakan. Saya ingin menyatakan dalam belajar dalam seperti ini untuk membantu bersama-sama bersama. Ada kawan kita yang bilang terima kasih Syaira. Terima kasih kepada Syaira. Ada kawan kita yang bilang kalau konseling kelompok ini dapat menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi secara bersama-sama. Lalu kayaknya mukanya ini nampak murung-murung kayak gini. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Mau nggak? Ice breakingnya tuh misalnya kakak bilang aku mau nanti siapa dari kalian nanti sambung dari sini ya, dari sini sambungin kata, tapi sambungin katanya kayak ini, aku mau pergi. Nanti kalau si Bilkis ini bilang aku mau, pokoknya ulang lagi dari awal. Kalian harus ingat kata-kata awal. Paham nggak? Nah aku mau nanti Najwa sambung lagi, aku mau apa yang mau Najwa sambungin gitu. Dari mana nih? Boleh dari sini ya, sepakat. Jadi kakak katanya tuh kita akan pergi, enggak sambung kita akan pergi. Sambung lagi dari awal, kita akan pergi nanti kata-kata akan pergi. Kita akan pergi. Gimana kalau kita ulang balik? Saya mau makan siang. Saya mau makan siang dan minum siang. Saya mau makan siang. Saya mau makan siang di restoran. salah. Tadi apa kata Elsa? Saya mau makan siang dan minum siang di restoran. Saya mau makan siang dan minum siang di restoran mahal. Iva? Saya mau makan siang dan minum siang di restoran mahal dan yang Saya mau makan siang dan minum siang di restoran mahal dan cantik dan bagus dan indah. Oke, kayaknya pada begitu ya. Gimana kalau kita latihan satu lagi? Kalian atau kalian ada saran deskripsi lain nggak? Atau nggak kita tepuk tangannya? Oke. Nanti kalau misalnya kakaknya nanti
dua. Kalau Kak bilang B, nanti kalian tepuknya satu. Ya. Tapi nanti berurutan ya, bilangnya. Paham? Nanti kalian, nanti kakak bilang, saya kakak bilang A, tepuk gitu. Jadi dari sini atau dari sini yang mau mulai? Dari sini, tadi kan udah dari sana. Nanti juga bisa bilang apa antara A atau B kayak gitu. Nanti berurutan kayak gitu, paham nggak? Kalau A tepuk 2 kali, kalau B tepuk 1 kali. Nanti juga terserah mau bilang apa kayak gitu. Nanti ini siapa yang misalnya ini kita kasih hukuman. A. B. A. B. A. B. A. B. A. Berurutan semua nih jadinya, nggak ada yang dapat hukuman. Nggak apa-apa. Ini kan pada kurang-kurang kayak semangat gitu. Jadi kita lakuin SPT sekali lagi. Mungkin ada saran atau ada yang mau bikin SPT kita pada hari ini? Silakan kalian dua. Sukses. Ada doa. Di hatiku ada cinta. Di hatiku ada karya. Sukses, sukses, yes. Sukses, sukses, yes. Oke, terima kasih kepada kalian dua. Terima kasih kepada semuanya. Jadi kan tadi kan kita udah SPT nih. Jadi kita masuk ke kegiatan intinya. Yaitu dimana kalian nanti akan menceritakan permasalahan-permasalahan kalian. Mungkin dari siapa dulu nih yang mau menyatakan permasalahannya? Silakan. Jadi masalah saya merasa minder dan saya merasa kurang percaya diri. Saya merasa saya berbeda dengan teman-teman saya. Saya merasa saya sangat banyak kekurangan dalam hal apapun. Jadi ada Kak Sulaiman memiliki permasalahan yang dia tuh kurang percaya diri. Dia merasa dia tuh tidak berbeda atau tidak dia berbeda dengan kawan-kawannya. Ada lagi Kak yang ingin menyatakan permasalahannya? Aduh nih. Dilukis dulu. Silakan dilukis. Oke, terima kasih kepada Kak Bilkis dan juga Kak Sulaiman tadi. Jadi ada permasalahan dari kawan kita yaitu Bilkis, di mana permasalahannya dia merasa ibunya pilih kasih, ibunya lebih memilih adik atau kakaknya, dan jika dia meminta sesuatu pasti ibunya dibilang tunggu, ibunya nggak ada. Ada lagi nggak yang ingin? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Silakan. Jadi masalah saya itu adalah dalam pikiran, semua saya pikirkan. Kadang yang tak perlu juga saya pikirkan. Saya nggak tahu kenapa jadi begitu ibu saya. Itu lumayan mengganggu sih. Terima kasih kepada Kak Ulfa. Jadi permasalahan Kak Ulfa ini ya, Kak Ulfa gampang kepikiran, dimana sangat mengganggu aktivitasnya. Ada lagi? Silakan Kak Ulfa. Jadi masalah yang ingin saya sampaikan adalah masalah keluarga. Saya merasa kurang bersemangat dalam melakukan aktivitas
masalahnya itu ya masalah keluarga, dimana kakak ini capek menghadapi masalah keluarganya itu, terus sangat mengganggu aktivitasnya. Ada lagi nggak? Jadi masalah saya itu adalah saya praktis sehingga saya telah tidak apapun karena hal tersebut saya merasa sangat sedih. Terima kasih kepada Kak Aini. Jadi permasalahannya itu ya kakak ini susah memanage waktu atau mengatur waktu, yang dimana nantinya ujungnya kakak ini kesusahan sendiri terhadap hal tersebut. Ada lagi nggak? Siapa nih? Siapa dulu nih yang mau? Silahkan. Silahkan Safira. Jadi masalah saya itu adalah saya awalnya sangat lupa, bahkan kadang yang sedang saya sangat capek menghadapi sikap berubah seperti itu karena dapat membuat aktivitas terganggu. Terima kasih kepada Kak Safira. Jadi permasalahannya itu ya kakak ini gampang sekali lupa. Apapun yang dia pegang bisa lupa. Sangat mengganggu ya aktivitas karena hal tersebut. Ada lagi nggak? Silakan Kak Jaira. Jadi saya mempunyai masalah dengan kawan saya. Kawan saya merasa sahabat saya tidak lakukan. Biasanya kalau orang lain, saya akan memilih kenapa dia seperti itu. Karena sebelumnya tidak seperti itu. Tetapi kenapa dia kalau saya Ya, terima kasih kepada Kak Syahira. Jadi permasalahannya itu adalah dia sedang ada masalah dengan sahabatnya, di mana sahabatnya ini mendekatkan rahasianya kepada orang lain. Dan dia juga bingung kenapa sahabatnya menjadi seperti itu. Kenapa lagi ya ini? Silakan Kak Eva. Jadi masalah saya itu adalah saya takut dalam mencapai apapun. Saya takut gagal dan saya takut apa yang saya lakukan menyakiti. Terima kasih kepada Kak Najwa. Masalah Kak Najwa ini adalah dia tuh takut gagal ya. Ada lagi nggak? Jadi semuanya kan sudah menyatakan permasalahannya. Jadi menurut kalian permasalahan siapa dulu nih yang kita bahas pada kegiatan kita pada hari ini? Yang menurut kalian penting sangat untuk kita bahas. Silakan Kak Safira. Untuk saya, masalah yang tadi muncul di dalam kita Elsa karena Jadi Kak Safira memilih permasalahannya Kak Elsa. Dimana kakak ini, menurut kakak ini permasalahan yang dialami oleh Kak Elsa sangat mengganggu aktivitasnya dan sangat penting untuk dibahas. Siapa lagi nih yang Kak Riti, silakan. saya sih masalah saya dengan karena saya tahu orang di sini maka saya Oke, jadi terima kasih kepada Kak Bilkis. Jadi Kak Bilkis ini ingin masalahnya sendiri yang dibahas karena dia merasa apakah emang ibunya yang seperti itu atau dia hanya memilih sangka kepada ibunya. Ada lagi nggak? Silakan. Sebenarnya saya sangat setuju jika masalah saya yang dibahas. Karena masalah ini sudah sangat mengganggu pikiran saya, sehingga aktivitas itu terganggu dan saya terjadi tidak bersemangat dalam melakukan apapun. Jadi Kak, terima kasih kepada Kak Elsa.
kira permasalahan Kak Elsa ini sangat penting dan juga dapat mengganggu aktivitasnya Kak Elsa. Ada lagi? Silakan. Saya merasa masalah akhir masa Kak Elsa sangat penting dibahas. Kak Elsa tidak bersemangat karena kampus, Kak masalah karena masalah keluarga. Terima kasih kepada Kak Soeba. Jadi Kak Soeba ini memilih permasalahannya Kak Elsa. Dan dimana permasalahan Kak Elsa ini menurut Kak Soeba sangat penting untuk dibahas. Mengingat kakak ini sangat tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas apapun. Silakan Kak Soeba. Saya setuju membahas topik yang bermasalah dari keluarga, karena harusnya keluarga ini jadi tempat paling nyaman, tapi malah ada masalah dari keluarga. Itu dapat membuat aktivitas berlanjut karena dia ada masalah ini. Ya, terima kasih kepada Kak Nedwa. Jadi Kak Nedwa ini merasa jika permasalahan Kak Elsa ini penting untuk dibahas karena menurut Kak Nedwa keluarga ini ialah tempat paling nyaman, harusnya seperti itu. Tapi dengan adanya masalah keluarga menjadi membuat Kak Elsa ini tidak bersemangat dalam hal apapun, dan itu sangat mengganggu. Ada lagi Kak? Terima kasih kepada Kak Aini. Jadi permasalahan yang dia bahas ialah permasalahannya Kak Bingkis ya. Karena menurut Kak Aini permasalahan Kak Bingkis ini juga penting untuk dibahas karena dia merasa ibunya itu tadi komunikasi. Jadi permasalahan Kak Elsa ini yang paling banyak yang paling banyak dipilih untuk dibahas. Jadi kakak akan tanya kepada Kak Elsa, apakah kakak ini bersedia untuk masalahnya dibahas? Oke, Kak Elsa bersedia. Dan bagi permasalahannya yang belum terpilih, nanti akan kita bahas pada kegiatan selanjutnya ya. Jangan berkecil hati. Lalu untuk Kak Elsa, bisa nggak ceritakan permasalahan yang secara detailnya? Kenapa bisa jadi seperti itu? Jadi begini, ibu saya itu selalu memarahi saya dan tidak terjadi semenjak saya kelas 5 SD. Ibu saya mulai berubah dan suka memarahi saya ketika ibu dan ayah berpisah. Saya sedih, saya terkadang tidak melakukan kesalahan tetapi tetap aja dimarahi. Padahal saya selalu membantu ibu dan saya juga selalu menuruti perintah ibu. Tetapi tetap saja saya menjadi tempat melampiaskan kemarahannya. Saya bingung harus bagaimana segala usaha setelah saya lakukan. Namun saya tetap selalu salah di mata ibu saya. Saya mengingatkan ibu saya yang dulu yang tidak pernah memarahi saya. Saya rindu mendapatkan perhatian dari ibu. Oke, jadi permasalahan Kak Elsa ini ialah jika dia ada permasalahan dengan ibunya dan permasalahan ini yaitu dia selalu dimarahi sama ibunya. Mana ibunya tuh menurut Kak Elsa berubah semenjak dia berada di kelas 5, yang dimana ibunya ini selalu memarahi dia semenjak ibunya berpisah dengan ayahnya.
rumah. Serta setelah seperti itu saya jadi malas untuk melakukan aktivitas apapun. Jadi yang akan dilakukan oleh KLS adalah dia selamat dan malas karena dia kena malas. Siapa yang enggak malas dan kayak gitu udah nggak mood lah kita bilang. Kakak paham apa yang Elsa rasakan dan kakak mengerti juga apa yang Elsa rasakan. Lalu dari kawan-kawan ada yang ingin bertanya mengenai permasalahan Kak Elsa ini? Silakan Kak Akira. Saya ingin bertanya, apakah kamu pernah cari tahu kenapa ibumu selalu marah? Setahu saya, ibu berubah semenjak berpisah dengan bapak. Dan semenjak itu, ibu mulai sering bapak. Bahkan ketika ibu pulang kerja, memang setelah berpisah dengan bapak, ibu mulai bekerja menghidupi keluarga. Terkadang juga ibu mengatakan masalah keuangan. Padahal setahu saya, bapak juga masih kasih uang untuk kami berdua. Walaupun kadang uang yang diberi tidak banyak, tapi cukuplah. Saya bingung harus bagaimana. Bahkan kedekatan saya antara ibu sudah berjarak. Saya benci di posisi seperti ini. Baik, jadi sebagaimana yang sudah Kak Elsa bilang, kalau permasalahannya itu terjadi setelah ibu dan bapaknya bercerai dan faktor keuangan juga menjadi permasalahan di dalam masalah keluarga ini. Lalu saya mau tanya nih, apakah Kak Elsa sudah pernah mencoba berbicara secara baik-baik terhadap ibunya? Sudah Kak, tetapi tetap saja ibu saya selalu menemani saya. Sampai rasanya saya muak berhadapan dengan ibu yang sikapnya terlalu seperti itu. Baik, dari permasalahan yang udah Kak Elsa katakan, mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin menyatakan atau memberi saran kepada Kak Elsa agar hubungan Kak Elsa dengan ibunya dapat kembali harmonis seperti biasanya. Silakan Kak Eni. Kalau menurut saya ada baiknya jika kamu lebih sering berkumpul dengan ibu. Maksudnya menghabiskan waktu berdua dan juga waktu mau menghabiskan waktu berdua. Kamu lihat dulu keadaan ibu, akan melanjutkan situasi baik atau tidak. Jadi terima kasih kepada Kak Aini. Jadi ada saran dari Kak Aini jika Kak Elsa ini harus berkumpul atau menghabiskan waktu berdua dengan ibu. Mungkin Kak Elsa sudah pernah mencobanya belum? Belum Kak, karena saya terlalu takut. Saya takut ibu akan menolak bahkan memarahi saya. Terus mungkin menurut kakak Kak Elsa bisa mencoba saran dari Kak Aini ya tentang menghabiskan waktu berdua dengan ibunya. Lalu ada lagi nggak yang ingin menyatakan pendapat atau saran untuk Kak Elsa? Silakan Kak Kritis. Saya ingin bertanya, apakah kamu sudah menjadi kenangan dari laki-laki Oke, jadi ada pertanyaan dari Kak Bilkis, yaitu apakah Kak Elsa sudah pernah berbicara dari hati ke hati, mungkin ada yang disembunyikan atau karena kurangnya komunikasi. Bagaimana Kak Elsa? Sebelumnya ada kepikiran, tetapi saya terlalu berpikir negatif terlebih dahulu. Saya takut jika ibu memarahi saya. Lalu dari beberapa saran yang tadi telah
yang belum pernah mencoba saran dari teman-teman. Karena yang saya lakukan hanya diam dan juga selalu berpikir, jika saya melakukan apapun itu tetap aja ibu akan marah. Karena itu saya tidak pernah mencari cara agar hubungan saya dengan ibu dapat membaik. Karena di pikiran saya ialah cuma yang saya lakukan akan sia-sia. Maka dari itu Elsa harus berani mencoba saran-saran yang telah diajukan oleh teman-teman, dan kakak dan juga kawan-kawan berharap agar hubungan Elsa dan ibunya dapat kembali membaik. Ya Kak, saya berterima kasih kepada Kak dan teman-teman sudah mau membantu menyelesaikan masalah saya. Jadi kesimpulannya adalah permasalahan yang dialami oleh Kak Elsa ini adalah permasalahan keluarga yang mana ibunya selalu memarahi Kak Elsa, dan permasalahan ini terjadi semenjak semenjak ibu dan ayahnya Kak Elsa terpisah. Lalu Kak Elsa juga takut untuk menceritakan atau berbicara dengan ibu Kak Elsa. Mungkin Kak Elsa bisa menggunakan teknik berbicara di depan cermin, atau berbicara dengan atau menggunakan teknik kursi kosong, yaitu di mana nantinya Kak Elsa bisa berbicara apapun itu seolah-olah ibu Kak Elsa ada di depan. Nanti Kak Elsa bisa tahu jawaban dari ibu Kak Elsa tersebut. Atau bisa juga berbicara lewat cermin, itu sama juga dengan seperti teknik kursi kosong. Bagaimana Kak Elsa? Mengerti Kak? Lalu dari saran-saran yang telah diajukan tadi, saran yang mana yang akan Kak Elsa lakukan untuk agar kedekatan Kak Elsa dengan ibu Kak Elsa dapat membaik? Mungkin yang saya akan lakukan terlebih dahulu adalah berbicara di depan cermin. Atau saya akan melakukan teknik yang ibu sarankan, yaitu teknik kursi kosong. Dan seterusnya saya akan melakukan saran dari teman-teman. Baiklah, Kak Elsa, semua keputusan ada di tangan Kak Elsa. Mau memakai teknik apa atau memakai saran-saran dari teman-teman tadi. Kan kegiatan kita ini udah berakhir. Bapak mau tanya pesan-pesan apa yang kalian dapatkan dari kegiatan kita pada hari ini? Mungkin ada yang ingin menyatakan pesan-pesannya? Aini dulu ya, silakan Kak Aini. Pesannya dapat dimengerti pelajaran dan wawasan dari kita. Dan misalnya semoga kita bisa berjaya. Oke, terima kasih Kak Aini. Ada lagi Kak? Silakan Kak Najwa. Menurut saya kegiatan ini adalah menarik dan menyenangkan, apalagi saya baru pertama berjaya ini. Pesannya saya berharap masalah kita dapat dicari solusi secara bersama-sama pada layar waktu. Oke, terima kasih Kak Najwa, pesan-pesannya menarik juga. Ada lagi Kak? Silakan Kak Elsa. Kesannya adalah dengan saya mengikuti kegiatan ini, pikiran saya jadi lebih ringan. Karena beban masalah yang saya pandang dapat saya keluarkan. Pesannya saya berhadap. Pesannya saya berharap semoga saran yang kalian berikan dapat membantu saya dalam memperbaiki hubungan dengan ibu saya, dan semoga kita dapat berjumpa kembali serta dapat melakukan sesi konseling lagi. Oke, terima kasih kepada Kak Elsa
Jika kisahnya sebuah kita bisa bergabung di layar lapangan dan membahas topik yang lain. Terima kasih kepada Kak Sulaiman. Ada lagi? Iya. Besarnya amat karena pesan sampai pada ini dari Terima kasih Kak Sefira. Ada lagi nggak? Silakan Kak Fira. kesannya menurut saya kegiatan yang kita lakukan ini akan membuat kita jadi lebih terbuka dan kesannya seolah kita bisa mendengar apa yang banyak pelajaran tentang masalah yang kita hadapi. Terima kasih kepada Kak Fira. Ada lagi nggak? Silakan Kak Ulfa. Sebenarnya ini kegiatan sangat membuat saya lebih berpikir lebih jauh ke depan, menyenangkan juga karena dapat membuka tantangan baru. Dan pesannya tentu kegiatan ini tidak bisa kita lakukan lagi karena masih banyak masalah-masalah yang tadinya tidak terpilih kita bahas kembali di pertemuan ke depan.